Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai pada bab ke-7, diberikan judul durhaka kepada kedua orang tua atau uququl walidain. Hadis ke-15. Bismillah. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin al-Mufaddal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Jurairi mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawluz zur ma zala yukarriruha hatta qultu laithahu sakat. An Nabi Bakrah, dari Abu Bakrah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah engkau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar. Bapak Ibu, pembahasan kita pada malam hari ini adalah terkait dengan bukan hanya kabair, bukan hanya dosa-dosa besar, tapi akbaril kabair, yakni dosa besar yang paling besar. Dan sebagaimana tadi disebutkan, beliau menyebutkan sampai 3 kali. Ketika kita membaca hadis, kemudian menemukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai menyampaikan hal tersebut 3 kali, itu artinya sesuatu yang sangat penting. Thalathan, 3 kali beliau menyampaikan. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Nah ini Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan sesuatu dan itu sangat penting ditawarkan kepada para sahabat, jawabannya adalah bala. Bala itu dalam arti kita siap 86. Kalau bahasa polisi ini pantang tolak tugas, mboten enten ngenyang. Ketika kita ditawari, maukah engkau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar, kita tidak akan menjawab sampun Kanjeng Nabi, cekap pun mboten ngoten. Tapi sahabat ini langsung ingin tahu apa dosa besar yang paling besar. Karena umumnya sahabat Rasulullah itu ketika menanyakan sesuatu kepada Rasulullah 2 hal. Yang pertama terkait dengan amal yang paling utama. Yang kedua terkait dosa besar yang mampu menghapuskan semua pahala amal.
Karena khawatirnya bahwa seseorang itu melakukan banyak kebaikan, sholatnya bagus, siamnya bagus, sodakohnya bagus, tapi di akhirat ternyata dia menjadi orang yang bangkrut. Menjadi orang yang muflis. Di antaranya kenapa orang itu bangkrut di akhirat, ibadahnya bagus, maksiatnya juga bagus. Ayo. Istilahnya STMJ ya, sholat terus. Nah, ini yang dikhawatirkan sahabat begitu. Ibadahnya bagus tapi maksiatnya juga bagus. Ini yang dikhawatirkan. Dan sahabat itu hati-hati sekali terkait dengan hal tersebut. Sehingga kemudian sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Qala, beliau bersabda, yang pertama al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Dan tidak ada hal yang paling menakutkan bagi orang yang beriman kecuali ketika dia dalam keadaan sakaratul maut itu masih memiliki kesyirikan. Karenanya saya ingin menyampaikan di sini dulu kita membahas tentang syirik agar kita sama hati-hati. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan terkait syirkul azghar, syirik yang paling kecil, yaitu adalah riya. Jadi menyombongkan diri atau kesombongan kita itu bagian dari syirik yang paling kecil. Kita pun harus hati-hati. Nah, saya akan menyampaikan bentuk-bentuk kekafiran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, kafaro, kafir itu orangnya, kafaro itu niki bapak, niki napa? Tutup. Jadi disebut kafir itu orang yang menutupi kebenaran. Jadi disebut kafir itu orang yang menutupi yang hak, menutupi kebenaran. Di sini kita diingatkan terkait dua karakter besar. Kafir itu ada dua macam atau dua karakteristik. Ada kafir yang mampu mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada kafir yang menjadikan seseorang itu bermaksiat tetapi tidak keluar dari Islam. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk kekafiran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya. Al-Quran bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar musyrikin Makkah mengakui Allah sebagai pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, maksudnya orang-orang musyrikin Makkah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan berkata Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang musyrikin Makkah ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka Allah. Jadi persoalan utamanya bukan karena orang-orang itu tidak percaya kepada Allah. Bukan. Akan tetapi orang-orang tersebut justru meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, namun ada sekutu atau ada syirikat, ada kesirikan yang mereka lakukan. Bentuk yang paling dominan ini adalah kufur yang pertama. Bentuk kufur yang pertama adalah kufur dalam keyakinan dan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan itu dalam arti Bapak Ibu tidak menganggap ada yang lebih dari Allah. Tetapi menganggap sama itu sudah syirik. Jadi bukan menganggap ada yang lebih dari Allah, tetapi menganggap ada yang sama dengan Allah
itu sudah menjadi kesyirikan. Sehingga kita diingatkan, bentuk yang paling dominan di tengah Quraisy adalah asyirku, yaitu mengakui Allah tetapi memberikan sebagian bentuk ibadah kepada selain Allah. Al-Quran merekam alasan mereka di dalam surat Az-Zumar, ayat yang ketiga, surat ke-39. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ketika mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka mengatakan Allah. Apakah engkau menyembah berhala? Tidak, kata mereka. Adapun berhala itu adalah sebagai cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah yang disebut syirik. Jadi bukan berarti bahwa kemudian tidak percaya kepada Allah, bukan. Tetapi mereka merasa bahwa ada, sebagaimana kita mempelajari sejarah berhala, history of idol. Jadi sejarah berhala itu kita akan menemukan yang pertama, generasi pertama adalah orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Contoh, berhala yang kita kenal, berhala-berhala besar itu sinten mawon yang jenengan tahu? Uzza, Lata, Mana, Hubal, sinten malih? Disebutkan di sekitar Ka'bah itu ada berapa berhala? Sampai 360. Ada yang menyebutnya 360 itu karena yang melingkari Ka'bah itu isinya berhala, dengan karakteristik dan dianggap memiliki keunggulan masing-masing. Contoh, Latta, Yalutu, itu artinya seseorang yang membuat adonan roti. Jadi Latta itu adalah nama seseorang, Lat itu nama seseorang yang dulu setiap kali menyambut orang yang melaksanakan haji, orang ini membuat adonan kue untuk diberikan kepada orang yang melaksanakan haji. Generasi pertama mengenal orang itu, ini orang baik. Kemudian generasi kedua mulailah menganggapnya bahwa orang baik itu perlu dibuatkan sebuah monumen, dibuatkan sebuah tanda untuk mengingat. Ya, seperti kita hari ini misalkan, walaupun tidak sampai disembah. Beberapa pahlawan itu kan dibuatkan monumen gitu. Untuk apa? Untuk mengenang jasa mereka, kebaikan mereka. Namun di generasi ketiga dan keempat sudah mulai bergeser. Yang dia ingat bahwa kakek saya dulu, ayah saya dulu itu menyembah atau melakukan penghormatan kepada berhala ini atau kepada patung ini. Dari generasi ke generasi kemudian bergeser langsung. Ada yang mulai menyembah. Karena menganggap apa? Itu dekat dengan Allah karena orangnya baik, sehingga kemudian merasa bahwa dengan mendekat kepada berhala tersebut menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Nah, ini bagian dari kesyirikan. Kita kenal lagi Uzza. Cenderung diwujudkan dalam bentuk pohon atau hewan yang perkasa. Pohon besar atau burung elang. Karena dianggap aziz, dianggap perkasa. Nah, ini juga beda karakteristiknya. Kalau seseorang itu datang ke Lata, ke berhala ini, umumnya ada keputusan-keputusan besar yang ingin diambil. Saya ini akan mengambil sebuah keputusan terkait dengan usaha. Kapan atau usaha apa yang harus saya perdagangkan nanti? Atau kapan saya harus berangkat?
Apakah periode ini saya sudah bisa berangkat dan lain sebagainya. Maka apa yang mereka lakukan, diantaranya yang pernah saya baca, setidaknya minimal membawa uang 10 dirham pada masa itu. Untuk diberikan kepada siapa? Kepada juru kunci Ka'bah. Enten kuncen kan ya. Juru kunci Ka'bah. Nah, juru kunci Ka'bah inilah yang kemudian menyampaikan apa hajat orang tersebut. Dan untuk mendapatkan jawaban, kita mengenal ada istilah azlam. Menentukan nasib harus bagaimana dengan busur panah. Yang di busur panah itu ada 7 macam, diantaranya isinya ada na'am, ada la, kemudian pilihan apakah dia ini bagian dari kita atau minhum minhunna, bagian dari mereka. Nah, ketika kebutuhannya ini pilihannya ya atau tidak, maka busur itu dimasukkan. Dan kemudian diambil. Ketika yang muncul pilihannya tidak, maka tidak boleh mengambil keputusan pada tahun itu. Harus nunggu 1 tahun lagi. Atau jika kemudian misalkan ingin merubah keputusan itu, maka harus memberikan persembahan setidaknya 10 ekor onta. Semakin berat persoalannya, maka persembahannya juga harus semakin banyak. Itu yang terjadi. Terkait dengan beberapa berhala yang ditemukan, berhala yang besar, Hubal, yang ada di dalam Ka'bah. Ada juga berhala yang khusus bagi mereka yang belum memiliki keturunan misalkan. Maka ada berhala tertentu yang didatangi kemudian diberikan persembahan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan ilham, mendapatkan syair-syair, sehingga kemudian syair mereka ini menjadi bagus dan terkenal, ada berhalanya sendiri. Sehingga banyak berhala itu ternyata memiliki keistimewaannya masing-masing. Dan Bapak Ibu, di zaman itu ada berhala yang sekitar Ka'bah itu kan tidak boleh dibawa pulang. Ada pula berhala-berhala kecil seukuran genggaman tangan yang bisa dibawa ketika dalam perjalanan. Dan itu dijual di sekitar Ka'bah diantaranya. Bahkan dicatat di dalam sejarah itu, jual beli berhala pada masa itu atau dagang berhala pada masa itu keuntungannya cukup menjanjikan. Jualan berhala itu. Berhala kecil yang dibawa-bawa itu sampai ditawar-tawarkan di pasar. Siapa yang beli berhala ini, engkau akan dapat ini. Siapa yang beli berhala ini, engkau akan mendapat keuntungan seperti ini. Sampai ditawarkan begitu. Nah, ini bentuk kemusyrikan, bentuk kesyirikan pada zaman itu. Tetapi ketika mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya, Allah. Lah ini siapa? Hanya untuk mendekatkan saya kepada Allah. Nah, ini bentuk yang pertama, kufur dalam keyakinan. Ini penting, mereka tidak selalu menganggap berhala sebagai pencipta alam semesta. Berhala dan sesembahan lain dijadikan perantara untuk mendekat kepada Allah. Dengan demikian pola pikirnya seperti demikian. Allahu huwal khaliq, walakin na'budul awliya'a wal asnama liyukarribuna ilaihi. Allah adalah pencipta, tetapi kami menyembah para perantara dan berhala agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Nah, kalimatnya begitu, pemikirannya begitu. Jadi mereka tetap mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah adalah pencipta. Akan tetapi berhala itu adalah yang mampu untuk mendekatkan kami kepada Allah. Inilah sebabnya pengakuan bahwa Allah adalah pencipta belum cukup menurut konsep tauhid Al-Quran. Kita mengakui Allah itu Tuhan,
Allah itu adalah pencipta, tetapi ternyata kok hati kita masih saja mengakui ada hal lain yang sejajar, sama, atau hal tersebut kita anggap benda, berhala, atau apapun itu, dianggap ini mampu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, itu adalah bentuk kesyirikan yang pertama. Kemudian yang kedua, kekafiran melalui ucapan syirik. Syirik mereka juga terungkap secara langsung dalam ucapan ritual. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa kaum musyrik itu bertalbiyah. Jadi ketika melaksanakan haji, tawaf, mereka juga bertalbiyah, mengucapkan labbaika la syarika laka. Aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Tetapi kemudian mereka menambahkan illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malaka, kecuali satu sekutu yang menjadi milikmu, engkau menguasainya dan apa yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan tambahan tersebut. Riwayat ini sangat penting karena memperlihatkan secara otentik bahwa kaum musyrik menggabungkan pengakuan kepada Allah dengan syirik dalam satu ritual. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada sekutu bagimu, namun di sisi yang lain mereka mengatakan kecuali sekutu yang engkau izinkan atau sekutu yang menjadi milikmu. Dan ini adalah pemikiran mereka sendiri yang kemudian muncul dalam lisan mereka. Padahal tidak ada tuntunan demikian. Jadi tadi disampaikan terkait dengan kesyirikan itu, yang pertama adalah bagaimana orang itu melakukan kekufuran karena menyamakan ada sesuatu yang lain. Kemudian muncul di yang kedua, bentuknya adalah kalimat. Kemudian bentuk yang ketiga, kekafiran melalui ritual penyembahan berhala. Nah, kalau ini real. Keyakinan syirik tidak berhenti dalam pikiran, tetapi diwujudkan dalam tindakan keagamaan. Kita diingatkan di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa ketika Nabi memasuki Makkah saat Fathu Makkah, pembukaan Makkah atau pembebasan Makkah, terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nabi menghancurkannya sambil membaca tentang datangnya kebenaran, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Beliau menyampaikan dengan menghancurkan berhala itu maka lenyaplah kebatilan dan datanglah yang hak, kebenaran, yakni Islam. Ini menunjukkan bahwa syirik pada masyarakat Mekah bukan sekedar teori keagamaan, tetapi telah menjadi sistem ritual. Al-Quran menyebut berhala-berhala terkenal, diantaranya tadi, afara'aitumul lat wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Maka apakah kamu memperhatikan Lat, Uzza, dan Manat yang ketiga? Kemudian Allah menyatakan bahwa sesembahan tersebut hanyalah nama-nama mereka dan nenek moyang mereka tetapkan tanpa dasar wahyu. Artinya tidak ada dalil. Rasulullah juga tidak menyampaikan demikian, justru melarangnya. Nah, inilah kenapa kita dikenalkan kaitannya dengan ibadah. Asal ibadah itu adalah haram. Jadi asal al-aslu bil ibadati at-tahrim, haram. Kecuali illa bidalil, kecuali ada dalilnya. Jadi asal ibadah itu semuanya haram, kecuali ada perintah, maksudnya begitu. Hal ini berbeda dengan muamalah.
muamalah itu semuanya halal kecuali ada larangan. Nah, ini yang membedakan. Contoh, kenapa kita sholat subuh itu 2 rakaat? Karena napa Bapak Ibu? Ya karena dalilnya 2 rakaat. Kalau kita diperintah dalilnya sholat subuh 3 rakaat, ya kita 3 rakaat. Nah, ini ibadah. Kaitannya dengan ibadah mahdhah lebih-lebih itu jelas sekali, detail sekali bagaimana kita harus melaksanakannya. Tidak boleh sembarangan. Sementara kaitannya dengan muamalah boleh, tapi kalau ada larangan maka tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini kita diajarkan terkait dengan pentingnya menjaga agar ibadah kita, kegiatan ibadah kita itu benar-benar bersih dari kesyirikan, benar-benar bersih dari kemusyrikan. Kemudian yang keempat, bentuk lainnya adalah mempersembahkan harta, hasil pertanian, dan hewan kepada sesembahan. Syirik juga masuk ke dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Al-Quran menyampaikan, hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina. Ini untuk Allah menurut anggapan mereka, dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Al-Quran menggambarkan bahwa mereka membagi hasil pertanian dan ternak, sebagian dikatakan untuk Allah, sebagian untuk sesembahan mereka. Jadi kekafiran mereka tidak hanya berbentuk fikr atau pemikiran, tetapi juga mereka menjadikan ritual dan praktek keagamaan. Mereka ini mengatasnamakan Allah dalam menetapkan aturan ritual terhadap banyak hal, diantaranya hewan yang sebenarnya tidak pernah Allah syariatkan. Bahkan menyebut tindakan itu sebagai membuat kebohongan atas nama Allah. Kita mengenal beberapa istilah, bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Di antaranya mereka membuat aturan sendiri berdasarkan prasangka, berdasarkan pemikiran mereka yang tidak pernah ada dalilnya, yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Contoh, jika ada induan hewan, onta atau sapi misalkan, umumnya onta, yang onta ini berturut-turut melahirkan itu laki-laki, atau ada juga yang selang-seling setelah laki-laki, setelah jantan betina, setelah jantan betina. Itu hewan-hewan tersebut ada yang kemudian dibebaskan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dijual, maka ya sudah dibebaskan saja berjalan karena dianggap bahwa ini istimewa, karena dianggap ada sesuatu yang berbeda dengan hewan pada umumnya. Jadi pemikiran mereka tentang hal tersebut bahwa ketika sesuatu itu dianggap ada yang ajaib, gitu, ada yang berbeda dengan lainnya, mereka dengan serta-merta beranggapan bahwa itu mampu membawa keberuntungan bagi mereka. Nah, Islam diajarkan kita ini tidak mudah takjub dengan sesuatu. Contoh misalkan beberapa kali kejadian di Indonesia ini. Jenengan ingat Ponari ya? Tasih eling jenengan Ponari. Tidak ada dokter spesialis lulusan Amerika sekalipun yang pasiennya ngantri seperti pasiennya Ponari. Gitu. Hanya berbekal batu yang dicelupkan ke dalam air. Bahkan orang saking yakinnya sampai ketika mandi itu loh, airnya diambili, ditadai. Katanya bisa menyembuhkan penyakit. Sampai seperti itu. Dan
Hari ini tasik wonten napa mboten? Hanya sesaat saja. Bahkan banyak kejadian yang kita lihat, ada air yang tiba-tiba mancur deras. Wis mulailah orang-orang berdatangan, anten sing kayak kembang dan lain sebagainya. Ternyata setelah diteliti, digali PDAM, pipa bocor. Jangan bayangaken ngoten. Hal-hal seperti itu. Kadang kita ini terlalu cepat merasa sesuatu, ini ajaib ini. Kemudian kita mengadakan ritual tertentu. Nah, ini kehati-hatian kita, karena di dalam Islam kita justru harus menghindari hal-hal yang tidak berdasar semacam itu. Khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang kelima, kekafiran karena mengingkari kebangkitan setelah kematian. Ini juga bahaya ketika kemudian merasa bahwa ya sudah, kehidupan ini di dunia ini saja. Setelah itu mati ya selesai, mati sudah. Tidak ada kehidupan selepas kematian. Inilah bentuk kekafiran yang disampaikan di dalam surat Qaf ayat 1-4. Di antaranya ucapan mereka, "A'idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id." Apakah setelah kami mati dan menjadi tanah, kami akan dikembalikan lagi? Ini adalah pengembalian yang sangat jauh. Artinya mereka menganggap itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi mereka tidak mempersoalkan keberadaan kematian. Kalau hari ini semua manusia ditanya, apakah engkau percaya bahwa engkau akan mati? Ya akan menjawab, percaya. Kenapa? Nyata-nyata memang ada mati. Tapi ketika ditanya, percayakah engkau bahwa setelah kematian, kelak engkau akan dibangkitkan? Ada kehidupan selepas kematian. Nah, ini mungkin. Kita akan mulai menemukan diri kita sekalipun apakah sepenuhnya percaya atau jangan-jangan ada keraguan. Atau mungkin orang lain juga menemukan keraguan, merasa bahwa gak masuk akal kayak. Dan orang-orang kafir pada masa itu juga sama, menganggap bahwa tidak masuk akal ini. Dengan kalimat dzalika raj'un ba'id, itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana seseorang yang sudah mati dikubur, tubuhnya tercerai-berai, kemudian bisa utuh dan bangkit kembali? Itu bagi mereka tidak masuk akal. Sehingga kemudian mereka tidak percaya. Mereka mempersoalkan al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah mati. Itu yang mereka tidak percaya. Pola pemikirannya juga terlihat di dalam surat Yasin. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, kata mereka. Allah menjawab, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang menciptakan pertama kali. Dan orang yang mengingkari hari kebangkitan atau ingkaru ba'ats, mengingkari terhadap hari kebangkitan, ini adalah bentuk kekafiran dan bentuk kekufuran yang bisa mengeluarkan orang dari Islam karena tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian yang keenam, bentuk kekafiran yang keenam, pandangan materialistik atau dahriyah tentang kehidupan. Ada pula bentuk pemikiran yang lebih dekat dengan apa yang sekarang mungkin disebut materialisme. Meskipun tidak tepat langsung disamakan dengan ateisme modern, Al-Quran mencatat di dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-24, tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia ini. Kami mati dan kami hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali perjalanan masa. Jadi pemikiran mereka, mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr.
Jadi mereka menganggap bahwa kehidupan ini hanya perjalanan waktu. Jika kita mati, ya sudah, kita mati. Tidak ada kehidupan selepasnya. Sehingga dikatakan bahwa generasi yang mati, kemudian muncul individu atau generasi berikutnya, itu bukanlah ruh atau bukanlah orang yang sama. Maksudnya, di dalam tafsir Jalalain, beliau menjelaskan tidak ada kaitannya dengan reinkarnasi. Karena pemahaman tentang reinkarnasi itu, misal kita sekarang hidup di dunia itu buruk, kemudian mati. Pada kehidupan berikutnya, itu kita masih di dunia. Tetapi karena kita dulu berlaku buruk, maka kita bereinkarnasi menjadi anjing misalnya. Atau menjadi orang yang susah hidupnya. Tapi orangnya ini sama dan tetap di dunia. Nah itu di dalam Islam, ternyata di dalam tafsir Jalalain disampaikan namutu wa nahya, artinya seseorang yang mati, kemudian digantikan generasi berikutnya atau dilahirkan, bukan mati lalu individu yang sama hidup. Bukan demikian. Nggih, monggo bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. La tahliful mi'ad. Baik, Bapak dan Ibu, sedikit saya sampaikan sebagai penutup. Di dalam Islam, kita diajarkan bahwa karakter pertama seorang mukmin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karakter pertama seorang mukmin itu adalah yakin, percaya dengan hal yang gaib. Karena orang-orang Yahudi ketika Bani Israel itu oleh Nabiullah Musa diminta untuk beriman kepada Allah, apa kalimat mereka? Wa idh qultum ya Musa
lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara langsung. Jadi harapannya itu mereka bisa melihat Allah jahratan secara langsung, baru mereka beriman. Dan seketika itu mereka disambar petir. Ini adalah pemikiran materialisme. Dan sekarang berkembang di negara-negara yang disebut negara maju. Ketika kita membaca beberapa literatur bagaimana ilmuwan atau saintis, dianggap aneh Bapak Ibu. Ketika seseorang yang memiliki keilmuan itu percaya kepada Tuhan, itu dianggap aneh. Bahkan seolah-olah ilmunya itu sudah tidak kredibel. Saya melihat banyak tayangan terkait dengan hal tersebut. Di antaranya negara-negara seperti Korea Selatan misalkan, yang kita anggap negara maju dan banyak anak-anak kita yang ngefan. Ketika anak-anak mereka itu menghadapi ujian, sampai-sampai mereka itu datang ke tempat ibadah, tidak hanya satu tempat ibadah, tapi beberapa tempat ibadah itu didatangi untuk berdoa agar anak mereka masuk universitas terkenal. Ketika ditanya, diwawancara, kenapa dia datang dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain, apa jawaban mereka? Saya tidak tahu Tuhan yang mana yang nanti akan mengabulkan. Sampai seperti itu. Bahkan keyakinan mereka, jimat, ada boneka, ada pita dan lain sebagainya yang dianggap membawa keberuntungan, itu pun dibeli semua. Karena berharap bahwa kalau bukan jimat yang ini berarti ya jimat yang ini, kalau bukan yang ini berarti yang ini. Sampai seperti itu. Nah, di dalam Islam sekali lagi hal tersebut adalah bagian dari kesyirikan. Maka kita harus hati-hati. Meskipun itu bukan sebuah benda yang ada nilai teologisnya, kita pun hati-hati. Kacamata misalkan. Aku sak joke gawe kacamata iki lho. Tes opo ae lulus misalkan. Ini kan kacamata, tidak ada nilai teologisnya. Lalu kemudian ketika kacamata ini tertinggal, ragu kita, resah kita. Waduh, gak lulus aku ini. Gak lulus temen misalkan, gara-gara gak ngowo kacamata, akhirnya keyakinannya bertambah. Ini bahaya ini. Karenanya terkait dengan kesyirikan itu, sekali lagi, akbaril kabair, dosa besar yang paling besar, terkait dengan kesyirikan ini nomor yang pertama. Dan tauhid kita mengajarkan agar kita, hati kita, pemikiran kita, amal kita terhindar dari hal tersebut. Dulu saya pernah membaca ada salah seorang tokoh terkenal, yang tokoh ini bisa menyembuhkan seseorang yang sakit. Kalau sekarang pengobatan alternatif, dan sangat terkenal. Di dalam rumahnya itu ada satu kamar yang tidak boleh dibuka. Dan baru dibuka ketika tokoh ini meninggal dunia. Ternyata ketika dibuka, kamar itu baunya pesing. Dan kemudian di dalamnya ada Al-Quran kumal yang ternyata bau pesing. Jadi orang ini ternyata punya ritual. Semakin dia memperlakukan buruk, menghinakan Al-Quran, maka setan justru menjadikan dia semakin sakti. Nah, hati-hati dengan bisikan-bisikan itu diantaranya. Godaan-godaan itu. Karena berawal dari situ, kemudian kadang kita punya aturan kita sendiri, kita buat-buat sendiri.
Aku iki engko koyoke mlebune teko etan. Nek mlebu teko etan sukses. Wingi aku mlebu teko lor, mlebu teko lor iku gagal lah. Berarti aku dina iki kudu teko etan. Mulai dihitung-hitung sendiri. Saiki dina Selasa, berarti aku mlebune kudu teko. Nah, dihitung-hitung piyambak. Akhirnya jadi perhitungannya sendiri. Nah, niku. Awalnya dari sini, bisikan-bisikan itu. Sehingga sekali lagi mengingatkan diri kita agar tidak terjebak dalam akbaril kabair. Kita jaga hati kita jaga pemikiran kita, lahir batin kita, amal kita bersihkan dari kesyirikan. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan terkait satu bagian akbaril kabair, agar kita tidak syirik, agar kita tidak melakukan kemusyrikan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.